Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastiati dengan NIM A1Q1222040. Saya akan memaparkan materi mengenai aplikasi instrumentasi dalam bimbingan dan konseling. Aplikasi instrumentasi merupakan cara yang efektif untuk memahami tentang diri pribadi klien dan masalah yang dihadapinya. Aplikasi instrumentasi merupakan salah satu kegiatan yang mendukung pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dengan kegiatan pendukung konselor dapat menjalankan tugas-tugas pelayanannya. Aplikasi instrumentasi akan membantu guru BK memahami klien baik secara pribadi, sosial, belajar, karir, kehidupan berkeluarga, dan kehidupan beragama. Menurut Prayitno 2004, instrumentasi merupakan salah satu rencana yang perlu dikembangkan agar pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah terlaksana secara lebih cermat dan berdasarkan data yang empirik. Instrumentasi yang dipakai harus sahih dan terandalkan. Pemilihan instrumen yang akan dipergunakan berdasarkan tepat guna dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan BK di sekolah. Fungsi utama instrumentasi adalah untuk mengumpulkan data dalam berbagai keperluan ilmiah. Data berupa keterangan atau informasi tentang suatu benda atau non-benda. Informasi atau keterangan tersebut dapat berupa ukuran, besaran, angka, atau secara deskripsi, uraian dan kualifikasi tentang pribadi seseorang. Bentuk aplikasi instrumentasi dalam pelaksanaan BK berupa tes dan non-tes. Berikut pemaparan bentuk tes dan non-tes tersebut. Yang pertama, tes. Menurut Kronbach dalam Prayitno 2014, tes merupakan prosedur untuk mengungkapkan tingkah laku individu dan menggambarkan bentuk skala angka atau klasifikasi tertentu. Tes merupakan serangkaian pertanyaan tertulis atau lisan yang harus dikerjakan oleh testi. Tes ini bertujuan untuk mengukur suatu aspek perilaku testi. Macam-macam tes: tes hasil belajar, tes inteligensi, tes bakat, tes minat, tes kepribadian, dan tes diagnostik. Yang kedua yaitu non-tes. Selain tes, aplikasi instrumentasi bisa juga menggunakan bentuk non-tes. Perbedaan tes dan non-tes adalah jawaban benar dan salah, sedangkan non-tes kualitatif dan pelaksanaan tes adalah orang yang profesional, sedangkan non-tes tidak selamanya orang yang profesional. Non-tes meliputi berbagai prosedur seperti pengamatan dan wawancara, catatan anekdot, angket, sosiometri, dan inventory yang dilakukan. Agar memperoleh hasil yang akurat, hendaknya menggunakan pedoman pengamatan atau wawancara. Catatan anekdot merupakan hasil pengamatan khususnya tentang tingkah laku yang tidak biasa atau khusus yang perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Angket dan daftar isian digunakan untuk mengungkap tentang diri individu oleh individu sendiri. Konstruksi instrumen. Suatu instrumen dibangun atas dasar konstruksi, biasanya dikembangkan dari teori tertentu. Langkah yang dapat kita lakukan dalam mengembangkan instrumen adalah: yang pertama, menetapkan landasan teori. Secara ilmiah perlu adanya landasan teori. Kita contohkan, jika ingin membuat instrumen tes minat, maka langkah yang perlu diambil: pertama, teori siapa yang akan dipakai untuk mengembangkan instrumen. Yang kedua, memikirkan alat ukur atau modal apa yang akan dikembangkan. Yang ketiga, perlu memikirkan bentuk instrumen yang akan dikembangkan. Jika ingin mengembangkan bentuk tes, perlu untuk mengikuti prosedur pengembangan alat ukur tes. Yang keempat, menulis atau merumuskan item-item sesuai dengan format yang dipilih. Yang kelima,
Mengkaji ulang rumusan item-item instrumen oleh staf lain. Yang keenam, merevisi item-item instrumen berdasarkan hasil judgement. Yang ketujuh, mengadakan instrumen. Yang kedelapan atau yang terakhir, ke lapangan pengumpulan data. Penyiapan instrumen. Dalam penyiapan instrumen ada beberapa hal perlu yang diperhatikan dan dipersiapkan oleh guru BK, yaitu mempelajari manual instrumen, mengidentifikasi karakteristik siswa, melihat kesesuaian antara instrumen dan siswa, menyiapkan diri untuk mampu mengadministrasikan instrumen dan menyiapkan aspek teknik dan administrasi. Pengelolaan dan pemaknaan jawaban responden. Pengolahan jawaban responden dapat dilakukan secara manual dan dapat menggunakan peralatan elektronik seperti program komputer. Data atau jawaban responden yang sudah diolah baik secara manual maupun komputer selanjutnya dianalisis dan dimaknai dengan menggunakan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Selanjutnya siap digunakan dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling. Penyampaian hasil instrumen. Hasil instrumen harus disampaikan secara cermat dan hati-hati. Asas kerahasiaan harus benar dan diterapkan. Hasil aplikasi instrumen tidak boleh diumumkan secara terbuka dan tidak boleh dijadikan konsumsi atau pembicaraan umum, apalagi kalau di dalamnya mendapat nama siswa. Hasil instrumentasi boleh dikonsumsi umum dan didiskusikan secara terbuka, misalnya disajikan atau didiskusikan di dalam kelas, tetapi tidak satu nama pun disebutkan dan tidak satu data pun dikaitkan dengan pribadi tertentu. Hasil instrumen tertentu dapat disajikan sebagai pertimbangan untuk memanggil individu, siswa, dan rangka pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan hakikat dan prinsip bimbingan dan konseling. Jadi dari hasil pemaparan tadi saya bisa simpulkan bahwa penggunaan aplikasi instrumentasi pada layanan bimbingan dan konseling merupakan hal yang utama dan hal yang paling mendasar untuk dilaksanakan oleh guru BK kepada peserta didik dan klien yang mendapatkan masalah. Mungkin itu saja hasil pemaparan yang saya hasil pemaparan saya mengenai aplikasi instrumentasi dalam bimbingan dan konseling. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhir. Baiklah, itulah hasil pemaparan saya mengenai materi aplikasi instrumentasi dalam bimbingan dan konseling. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.